Kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di maghrib ini Pak ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Ta'ala ini. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. InsyaAllah pembahasan kita melanjutkan ya Pak, ini pertemuan perdana sebelumnya. Perdana setelah kita ada libur Pak ya, selama bulan Syawal. Ini sudah sebulan berlalu. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan salat. Pembahasan kita sekarang tentang syurutus salat, ya, syurutus salat. Syarat-syarat yang terkait dengan salat. Syarat-syarat yang terkait dengan salat. Itu syurutus salat. Ya. Apa beda syarat dengan rukun, Pak? Syarat itu nanti adanya ya di sebelum salat itu, ya. Mayalzam min adamihi al-adamu, ya. Yang lazim kalau enggak ada berarti enggak sah, ya, Pak ya. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun, yang keberadaannya itu belum tentu menunjukkan sahnya atau tidaknya. Yang jelas syarat itu berada di luar salat. Kalau rukun itu nanti berada di dalam salat itu sendiri. Kita syarat dulu yang kita bahas Pak ya. Nah, syarat itu wasyurutul lati tataqaddam as-salatu, ya, salat, syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam salat. Wa yajibu 'alal musalli an ya'tiya biha, yang orang yang salat wajib melakukannya. Bihaitsu law taraka syai'an, yang kalau dia meninggalkan salah satu dari syarat tadi, maka takunu salatuhu batilah, maka salatnya dianggap batal. Ya, salatnya dianggap batal. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan, kalau ditinggalkan salah satu di antaranya, maka salatnya dianggap batal. Ya. Syarat yang pertama yang perlu diperhatikan, ya, syarat pertama yang perlu diperhatikan adalah al-ilmu bidukhulil waqti, Pak ya. Jadi syarat pertama itu kita harus tahu dulu tuh masuknya waktu salat, Pak ya. Masuknya waktu salat. Kalau dahulu, kalau hadis panjang dari Jibril itu kan kita perlu memperhatikan bayang-bayang tuh, Pak. Kalau hadisnya itu ada hadis panjang itu. Hadisnya panjang sekali menjelaskan waktu salat itu. Jibril mengajarkan kepada Rasulullah itu waktu salat itu. Mulai dari bayang-bayang kapan sholat zuhur, nah, matahari di tengah miring sedikit, bayang-bayangnya gimana, atau ketika panjang sama panjang atau lebih dikit itu waktu sholat apa. Itu kalau aslinya seperti itu Pak, kalau merujuk kepada hadis tentang cara menentukan waktu sholat. Kalau sekarang ya dengan kemajuan zaman sebenarnya, dengan kemajuan zaman ya sudah selesai dengan perhitungan jadwal sholat, ya Pak. Dengan sholatnya itu sudah tahu sekarang. Ya, bahkan kita
Tinggal cari di Google aja, di googling aja itu udah ketemu itu di internet itu, jadwal sholat itu. Ya kadang-kadang sekarang semua aplikasi banyak ya Pak ya, jadwal sholat. Itu kemajuan zaman itu, kemajuan zaman. Ya. Artinya di situ ya berlaku hisab. Berlaku hisab itu bagian dari hisab. Ya. Makanya pas Ramadan kemarin itu antara hisab dengan ru'yah itu sampai kapanpun akan keras perdebatan di antara keduanya. Ya karena mau nggak mau ya tetap akan begitu. Hisab itu termasuk perkembangan zaman. Bahkan kita berbuka saja pakai hisab ya Pak. Berbuka itu kan pakai hisab kita. Ya, itu kalau kira kita. Jadi pertama itu ilm dulu. Al-ilmu bidukhulil waqt. Diilmui waktu masuknya salat. Wa yakfi ghalabatuz zan. Cukup dengan ghalabatuz zan. Ghalabatuz zan itu artinya dugaan kuat. Jadi kalau misalnya kita nggak punya jadwal sholat, matahari mendung, Pak ya, matahari mendung, jadwal sholat nggak ada, kita di hutan misalnya, maka yang kita pakai ketika itu ghalabatuz zan itu artinya dugaan kuat, ya, takribi kalau orang Arab menyebutnya. Ya, dugaan yang mendekati waktu itu ya Pak ya. Jadi benar-benar diperkirakan kira-kira ya, ini perhitungannya segini gitu, waktunya. Maka cukup dengan ghalabatuz zan. Famata tayaqqana, ketika seseorang sudah yakin, aghlaba ala zannihi, atau berdasarkan dugaan kuatnya. Gak boleh pakai dugaan lemah, apalagi keraguan-raguan, harus pakai dugaan kuat atau yakin minimal. Jadi minimal itu adalah dugaan kuat, harusnya yakin. Yakin itu bersifat ilmu ya. Nah, jadi ketika seseorang sudah yakin atau berdasarkan dugaannya waktu sudah masuk, maka ubihat lahus sholatu, maka dibolehkan baginya sholat, Pak ya. Jadi kalau berdasarkan dugaan kuatnya atau keyakinannya, itu lebih penting, lebih utama tuh keyakinan, maka dibolehkan baginya sholat. Sawa'un kana dzalika bi ikhbaris thiqah, baik keyakinannya itu berdasarkan pemberitahuan orang yang terpercaya, ya, baik keyakinannya itu berdasarkan pengkhabaran atau pemberitahuan orang yang terpercaya. Dia orang terpercaya Pak ya. Misalnya kita percaya kepada ini, dia ulama gitu ya, atau dia ahli hisab, ahli perhitungan waktu. Ya, kita percaya kepada dia. Ya, baik dengan dia bilang ini udah masuk waktu kok, ya, berarti udah itu bisa berarti dijadikan pegangan. Ketika enggak ada yang bisa dipercaya ketika itu. Au azanul muadzin al-mu'taman, atau azannya orang yang muazzin yang terpercaya. Ya, Pak ya. Kemarin kan syaratnya muazzin itu sebelumnya pernah kita bahas terpercaya, amanah gitu. Jadi kita bisa berpegang dengan azannya orang yang azan itu, azannya muazzin itu. Kalau udah azan muazzin ini berarti udah masuk waktu. Nah, rata-rata kita juga begitu ya. Jarang kita ngelihat jadwal sholat itu. Biasanya yang rajin lihat jadwal sholat itu ya muazzinnya gitu. Tapi kita percaya ke dia, percaya kepada orang yang menjadi muazzin. Au al-ijtihad asy-syakhsi, atau ya ketika seseorang di hutan dengan berpikir dia sendiri gitu ya. Berdasarkan ijtihad dia. Ijtihad itu berarti dia berusaha memikirkan waktu yang pas gitu. Jadi misalnya dia di hutan, enggak ada jam, matahari mendung, kemudian dia berijtihad sendiri, memperkirakan. Maka perkiraannya itu dianggap sebagai dalil, ya karena dia sendirian di situ ya Pak ya. Itu bisa dijadikan sebagai landasan juga. Yang penting dia berusaha untuk memastikan walaupun cuma takribi ya kira-kira gitu. Atau dengan sebab apapun ya, au ayya sababin minal asbabil lati yahsulu biha al-ilm, atau dengan cara apapun yang dengannya bisa menghadirkan
keyakinan, ya, bisa membuat kita menjadi yakin. Jadi yang pertama, ya, syarat untuk kita sholat itu adalah yakin masuknya waktu, ya Pak ya. Yakin masuknya waktu. Jadi harus sudah yakin. Minimal itu apa? Minimal itu dugaan kuat masuknya waktu. Itu pendapat paling minimalis itu. Yang paling idealnya itu ya kita yakin. Sekarang yakinnya dengan apa? Dengan jadwal sholat itu. Itu udah bersifat yakin itu. Udah berdasarkan penelitian atau berdasarkan ya, mengkaji apa? Gerak matahari itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya Pak ya. Untuk syarat sholat itu adalah at-taharatu minal hadasil asghar wal akbar. Kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar dan hadas kecil itu kita suci dari itu. Artinya kalau enggak suci dari hadas besar dan hadas kecil, berarti sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah, ya Pak ya. Walaupun sholatnya terus ingat tadi belum mandi, ya berarti diulang lagi sholatnya karena dia tidak memenuhi syarat itu tadi. Sebelumnya pernah kita bahas ya. Karena itu terkait dengan toharoh itu sendiri. Ya, bukan dengan sholatnya, tapi terkait dengan toharohnya. Ya. Asghar apa Pak? Asghar itu ya buang angin, ya. Buang angin. Ya, kalau akbar itu junub. Laki-laki junub, perempuan haid atau nifas. Ya, haid atau nifas. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulillahi taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, kalau kalian akan mengerjakan salat, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah kalian, wa aidiakum, tangan kalian, ilal marafiq, ke siku. Ya, pernah kita bahas juga bab taharah sebelumnya Pak ya. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, kaki-kaki kalian dibasuh, ya. Ilal ka'bain, sampai mata kaki, Wa in kuntum junuban, kalau kalian dalam posisi junub, fatahharu, maka mandilah. Sebelumnya kita bahas Pak ya. Jadi syarat yang pertama tadi tahu masuknya waktu. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya, dari buang angin, ya, dan junub besar. Kemudian dalil lainnya itu Pak dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La yaqbalullahu salatan biwairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, ya Pak ya. Tanpa bersuci. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Ya, salat ya, tanpa bersuci itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala shadaqatan min ghululin, dan tidak juga sedekah dari hasil korupsi, ya Pak ya. Sedekah dari hasil korupsi itu tertolak, ya. Allah Subhanahu wa taala menolaknya, sama dengan tertolaknya salat yang tidak ditoharohi, ya. Jadi karena misalnya malas, ya Pak ya. Jelas sudah batal wudunya, ya, kemudian malas berwudu lagi, ya berarti enggak diterima karena enggak terpenuhi syaratnya. Syarat itu kan sebelum sholat itu Pak, ya. Sebelum sholat itu namanya syarat sholat. Kalau rukun di dalam sholat itu bedanya itu, ya. Bedanya
Bedanya itu. Jadi salat yang tidak diwudui itu sama tidak diterimanya dengan sedekah dari hasil korupsi. Ya, dari hasil korupsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi syarat salat adalah thaharatul badani, sucinya badan. Thaharatul badani, sucinya badan. Wasaubi, pakaian, suci badan kita, ya, badan ya Pak ya. Pakaian. Wal makan, tempat. Alladzi yusalli fihi, ya. Yang dia salat di situ minan najasah al-hissiyah, dari najis yang terlihat. Kalau hadas itu sebenarnya kan najis, tapi najis tidak terlihat. Kentut itu kan enggak terlihat ya Pak ya. Nah, kalau sekarang yang berikutnya suci badan kita, pakaian kita, kemudian tempat kita sholat dari najis yang terlihat. Najis yang terlihat. Mata qadara ala dzalika, ketika dia bisa menghilangkannya. Fa in ajiza an izalatiha, kalau dia tidak mampu menghilangkannya, di baju kita ada najis misalnya Pak ya, udah dicuci berkali-kali nggak hilang-hilang juga, udah dicuci lagi nggak hilang-hilang juga, berarti memang nggak bisa dihilangkan, maka itu dianggap sebagai al-ajiz atau tidak bisa. Maka kalau seandainya dia tidak bisa menghilangkan najis itu dari badannya atau dari pakaiannya atau dari tempatnya ini, salatnya ya, maka shalla ma'aha, maka dia salat dengan kondisi seperti itu, wala i'adata alaihi, maka enggak ada kewajiban baginya untuk mengulang lagi. Karena apa Pak? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kita sudah berusaha menghilangkannya, nggak hilang-hilang juga, berarti ya udah, berarti nggak bisa dihilangkan. Ya kadang-kadang kan najis itu ada bekas-bekasnya nggak bisa dihilangkan ya Pak ya. Jadi dicuci-cuci nggak bisa gitu ya. Badan juga nggak hilang-hilang gitu. Kayak tato itu kan nggak semua orang bisa itu. Ya. Ada sebagian tatonya di mata itu ngilanginnya gimana gitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu mereka sholat dengan kondisi seperti itu. Padahal kadang menghalangi air sebenarnya. Tapi karena udah nggak bisa dihilangkan atau memang susah untuk menghilangkan, atau misalnya bisa dihilangkan tapi kalau dia pakai alat itu kan sakit itu. Nah, misalnya dia nggak kuat dengan itu, itu dima'fu anhu, itu dimaafkan. Walaupun dia idealnya berusaha untuk menghilangkan. Itu ya Pak ya. Jadi kalau dia tidak mampu ya udah, selesai berarti hukumnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Amma taharatul badan, terkait dengan kesucian badan. Itu berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Tanazzahu minal bauli. Ya, tanazzahu minal bauli. Jagalah diri kalian dari pipis. Ini hadis pernah kita bahas juga. Tanazzahu minal bauli. Jaga diri kalian, berhati-hatilah dengan pipis, dengan air kencing. Kenapa Pak? Fa inna amata azabil qabri minhu, sebab sebagian besar siksa kubur itu karena kencing, karena pipis yang tidak bersih. Itu taharatul badan kan di situ, ya, kesucian badan. Dalil kesucian badan itu. Makanya anak-anak kecil itu kan minimalis banget untuk bersunat itu ketika mau masuk balik. Ya, balik berarti udah harus sunat mereka. Karena terkait nanti kesucian badannya itu, pipisnya itu nyangkut-nyangkut nanti di situ, gitu ya, nyangkut-nyangkut nanti di situ. Ya.
Kenapa? Karena sebagian besar azab kubur atau siksa kubur itu gara-gara pipis, gara-gara kencing yang enggak terjaga ya Pak ya. Itu dalil taharatul badan itu, dalil kesucian badan. Jadi tanazzahu minal baul, jaga diri kalian dari pipis, dari kencing kata Rasulullah, fa inna amata azabil qabri minhu. Karena sebagian besar siksa kubur dari kencing tersebut. Nah, itu diriwayatkan oleh Darul Qutni dan dihasankannya. Dari Ali juga Pak, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini pernah kita bahas juga sebelumnya, ya hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah kata Ali rajulan mazza'. Mazza' itu yang sering keluar mazinya Pak ya. Mazi itu keluar pernah kita sampaikan juga ketika memikirkan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri. Mazi namanya. Ya Pak ya, bukan mani, mazi. Mazi itu yang keluar ketika seseorang memikirkan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri. Gampang keluarnya. Dan biasanya yang banyak keluar itu di perempuan yang gampang keluarnya itu. Sebelumnya pernah kita bahas itu. Ya, sebelumnya kita bahas. Dan salah satunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu kata beliau, kuntu rajulan mazza'an, aku ini laki-laki yang sering gampang keluar mazinya. Beliau itu kata di riwayat itu diceritakan naik kuda saja keluar mazinya itu Pak. Ali. Naik kuda itu ya. Itu keluar dia mazinya Ali itu. Nah. Beliau mengatakan, saya rajulan mazza'. Fa amartu rajulan, kemudian saya memerintahkan seseorang ayas alan Nabi, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bingung dengan statusnya. Dia dikit-dikit keluar mazinya, maka dia menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi. Kenapa? Limakani banatihi, ya karena posisi anak perempuannya. Ya, anak perempuannya itu kan istrinya Ali gitu ya. Kan malu bertanya ke mertua ya Pak ya, masalah-masalah seperti itu. Ya Ali juga malu bertanya kepada mertuanya Rasulullah ya. Limakani benatihi alaihi. Maka yang disuruh itu orang bertanya. Disuruh salah seorang sahabat itu tanya pada Rasulullah, saya keluar mazi terus gitu. Gimana solusinya? Kata Rasulullah apa? Tawadda waghsal zakaraka. Ya, kamu berwudu dan bersihkan ya. Tawadda, berwudu dan bersihkan kemaluanmu itu. Bersihkan kemaluanmu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Kemudian waruwiya aidan, kemudian diriwayatkan juga an Aisyata, dari Aisyata, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari qala lil mustahadah, berkata kepada perempuan mustahadah. Apa beda mustahadah sama haid Pak? Ya, kalau istihadah itu darah kotor. Bukan darah haid gitu. Selain darah haid, darah kotor aja gitu ya. Sedangkan haid itu ya haid gitu. Kalau mustahadah itu enggak terhitung sebagai haid, darah yang masih keluar gitu. Gitu ya. Itu namanya istihadah. Apa kata Rasulullah kepada perempuan yang mustahadah itu ya, yang darahnya masih keluar padahal bukan haid, ighsili, dan bukan nifas juga. Ya, apa kata beliau? Ighsili angkiddam wa shalli. Bersihkan darahmu itu, kemudian salatlah. Bersihkan darah itu darimu dan salatlah. Itu kan terkait dengan semua ini Pak. Hadis-hadis tadi terkait dengan sucinya badan. Sekarang kita lihat ya. Sekarang taharatus shaub. Ya, sucinya pakaian. Kalau tadi badan. Amma taharatus shaub, terkait dengan kesucian pakaian ya. Maka faliqaulihi ta'ala, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muddatsir ayat 4 itu, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, itu dalilnya ya, untuk membersihkan pakaian. Kalau tadi badan, sekarang pakaian. Baik. Kemudian dari Jabir juga, dari Jabir bin Samroh berkata, dari Jabir bin Samroh
radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu, katanya saya mendengar Rasulullah, sami'tu rajulan, saya mendengar seseorang, sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan sama orang tadi, Pak? Usolli, ya, fi shaub alladhi ati fihi ahli. Boleh enggak saya sholat pakai pakaian yang di situ saya mendatangi istri saya? Ya, dia tanya gitu. Jadi boleh enggak saya sholat menggunakan pakaian yang biasanya saya gunakan untuk, ya, mendatangi istri saya. Mendatangi istri saya itu maksudnya berhubungan suami istri, ya. Kemudian dijawab sama Rasulullah, na'am, ya boleh saja, enggak ada masalah di situ, ya. Illa, kecuali antara fihi, engkau melihat padanya syai'an, sesuatu. Kecuali Anda melihat padanya sesuatu, fataghsilahu. Kalau kamu melihat sesuatu di situ, maksudnya ada najisnya, ada bekas apanya, fataghsilahu, maka engkau basuh. Kalau ada najisnya dibasuh. Kalau enggak ada najisnya, enggak ada masalah sama sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau enggak ada masalah, enggak ada kotoran, enggak ada najis, maka tidak ada masalah sama sekali untuk menggunakannya untuk sholat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang rijal-rijalnya itu siqat, ya, sahih, ya, bisa dijadikan sebagai pegangan. Kemudian dari Muawiyah berkata, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, qultu li ummi Habibah. Aku berkata, kata Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Ummu Habibah. Ini salah satu istri Nabi, ya. Hal kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat, fi thawbil ladzi yujami' fihi, apakah Nabi, ditanya kepada Ummu Habibah, salah seorang istri Nabi, apa ya? Apakah Nabi, kata Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya, apakah Nabi yusalli, mengerjakan salat, ya, fi thawbil ladzi, dengan pakaian yujami' fihi, yang dia menggunakannya untuk berhubungan dengan istrinya. Apa jawab istri Nabi? Naam, iya, ya benar gitu. Digunakan, enggak digunakan oleh Rasulullah pakaiannya itu. Idza lam yakun fihi azan, selama di situ enggak ada najisnya, enggak ada kotorannya, maka dipakai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan kecuali At-Tirmidzi. Itu masih dalil, Pak, ya, terkait dengan pakaian. Dalil lainnya itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla, lagi salat, ya, Pak, ya. Ini Nabi ceritanya lagi salat, ya. Kemudian fakhala'a na'laihi, tiba-tiba lagi salat itu, Pak, pakai sendal ketika itu. Salat ketika itu pakai sendal, Pak. Salat ketika itu pakai sendal. Tiba-tiba beliau khala'a na'laihi, beliau melepas sendalnya. Kedua dilempar, dilepas sama Nabi, ya, Pak, ya. Sendalnya keduanya itu. Fakhala'an nasu, orang-orang pun ni'alahum, orang-orang pun ngikut lepas sendalnya. Ya, lepas sendalnya. Ya, Nabi lagi sholat pakai sendal dulu sholat itu, Pak, ya. Karena tanah toh. Ya. Tanah. Kita ingat ya kisah Arab Badui yang pipis di masjid itu kan enggak ada ini, ya, tapi di tanah itu. Tanah, kemudian dilepas. Orang-orang pun lepas sandalnya. Falamman sarafa, ketika sudah selesai, qala, Nabi bertanya, lima khalaqtum, ya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian lepaskan sandal kalian? Terus mereka jawab, qalu ra'ainaka, ya, kami melihatmu khalaqta, ya, kami melihatmu melepaskan sandal
sendalmu. Ra'ainaka khala'ta. Kami melihatmu melepaskan sendalmu. Fa khala'na, maka kami juga melepaskan sendal kami. Ya. Maka Rasulullah menjawab, qala, apa kata beliau? Inna Jibrila, tadi itu Jibril, ya. Tadi itu Jibril atani, mendatangiku lagi. Pas sholat itu Jibril mendatangiku. Kata Rasulullah, fa akhbarani, kemudian memberitahu aku, kata Rasulullah, annabihima khubusan, bahwasanya di kedua sendalku itu ada najisnya. Kan Nabi lagi sholat, kan sholat nggak boleh dengan najis itu. Nah, sendal ini termasuk bagian dari pakaian. Nah, kita pakai. Maka Nabi melepasnya karena dikasih tahu sama Jibril, ya Rasulullah, wahai Muhammad, itu di sendalmu ada najisnya. Langsung dilepas sama Rasulullah sendalnya pas sholat itu. Para sahabat karena melihat Rasulullah lepas sendal, mereka juga lepas sendal tanpa tahu alasannya, gitu. Tahu alasannya. Kemudian Rasulullah mengingatkan, fa idza jaa ahadukumul masjidah, kalau salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, falyuqallib na'laihi, maka dibalik dulu kedua sendalnya. Itu kalau dalam ya tanah ya Pak ya. Kalau ini kan enggak perlu kita. Ya, kalau ini kan udah keramik ya. Ini paling yang pakai sendal itu mungkin di daerah-daerah yang masjidnya masih tanah itu. Di Afrika itu masih banyak ya Pak. Afrika atau pedalaman lah ya, itu masih pakai. Kalau sekarang kan kita udah pakai keramik ya masjid itu, sehingga nggak pakai sendal lagi ya. Tapi kalau terjadi pakai sendal, misalnya kita ke gunung atau kemana atau keluar ya berlaku hadis itu. Jadi hadisnya bukan dihapus ya Pak ya, tapi diberlakukan pada waktunya. Jadi kalau seandainya salah seorang di antara kalian masuk masjid, kata Rasulullah, falyuqallib na'laihi, maka dibaliklah, hendaklah ia membalik kedua sendalnya. Wal yanzur fihima, kemudian dilihat pada kedua sendalnya itu, ya. Fa in ra'a khubsan, kalau dia melihat ada najisnya, falyamsahhu bil ardi. Sebelumnya kita sampaikan kalau sendal itu membersihkannya cukup digosok-gosokkan ke tanah. Digesek-gesekkan ke tanah, enggak harus dicuci Pak ya. Sendal itu cara membersihkannya itu digesek-gesekkan ke tanah. Sebelumnya pernah kita bahas juga. Jadi enggak harus dicuci sebenarnya. Ya, cukup kita gosok-gosokkan. Termasuk itu ya ya keinjak tahi ayam itu ya dibersihkan kaki kitanya Pak ya, wudunya enggak batal ya. Jadi bukan ya batal wudu itu kan karena kentut ya. Kentut, kemudian apalagi keluar ya sesuatu yang membatalkan wudu itu. Jadi kalau yang kena itu ya tinggal kaki kita yang dibersihkan Pak ya, jangan wudu lagi ya. Dan kadang ada yang berpahaman juga makan pas wudunya batal ya, enggak ada hubungannya ya. Enggak ada hubungannya. Tinggal dibersihkan aja. Nah, tinggal dibersihkan. Wudu kita itu udah sendiri. Yang membatalkan wudu kan pernah kita bahas. Kentut ya. Kemudian keluarnya mani atau mazi atau haid bagi perempuan itu kan. Kalau yang keinjak kotoran ya enggak ngaruh. Cuma perlu kita bersihkan kaki kita ya. Kaki kita yang perlu dibersihkan. Dan biar enggak ngaruh ke sholatnya, karena sholat enggak boleh bawa kotoran itu ya. Bukan wudunya yang berpengaruh. Bukan wudunya yang berpengaruh. Nah, tinggal kalau kena sendal kita ya tinggal kita gosok-gosokkan ke tanah. Summa liyusolli fihima, kemudian bisa digunakan untuk sholat. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dan disahihkannya, ya Pak ya. Kemudian dijelaskan sama Syekh Said Sabiq fil hadis. Hadis ini menunjukkan ala annal musalli, bahwasanya ya orang yang salat idza dakhala fis shalah, kalau dia masuk atau mengerjakan salat,
wa huwa multabisun binajazatin, ya, kemudian dia sebenarnya bernajis pakaiannya misalnya. Wairi alimin biha, tapi dia enggak tahu atau nasiyan laha atau lupa. Jadi misalnya saya pakai baju sholat ya Pak ya. Ternyata baju saya ini ada najis sebenarnya. Bernajis kena pipis misalnya tadi, kena percikan pipis atau ada kena pipis gitu, enggak sengaja gitu. Kemudian saya enggak tahu atau lupa. Kemudian ketika sholat ingat misalnya, ingat ya, pas sholat, oh baju saya ini bernajis gitu. Ingat, maka fa innahu yajibu alaihi idza latuha, maka dia wajib menghilangkan najis itu. Ya, pakaiannya yang dilepaskan. Ya. Kalau enggak dibatalkan dulu ya, sholatnya itu. Ya jangan sholat dengan pakaian itu. Ya. Kalau enggak dilepaskan. Nah, seperti sendal tadi. Harus dihilangkan. Yusumma yastamir fi sholatihi. Kalau mungkin melepaskan pas sholat itu mungkin saya kayak peci Pak ya. Nah, dilemparkan gitu. Atau kalau sendal saya tadi seperti tadi itu masih bisa ya. Kalau baju ya apakah bisa dilepas atau tidak? Kalau memungkinkan ya dihilangkan ya dihilangkan. Kalau enggak ya berarti ya ya diulang gitu. Nah, summa yastamir fi sholatihi, kalau dia bisa menghilangkan maka dia bisa melanjutkan sholatnya. Wa yabni ala ma shalla wala i'adata alaihi. Ya, kalau seandainya dia bisa dihilangkan seperti sendal tadi, dihilangkan sendalnya Pak ya. Ya, sendalnya bisa dilempar kan berarti dia bisa melanjutkan sholatnya seperti Rasulullah, dan rakaat yang sudah dijalankan tadi dianggap. Tapi kalau enggak ya berarti kita harus mengulang ya, enggak mungkin membukanya atau sarungnya. Sarungnya tahu kita bernajis ini misalnya kena apa gitu najis, kotoran, najis. Terus kita baru ingat pas sholat, ya udah berarti tugas kita sekarang ya stop sholatnya itu. Ya stop sholat, jangan dilanjutkan, sholatnya enggak sah gitu ya. Sholatnya enggak sah. Kecuali kita bisa melepaskan sarung itu ketika sholat itu. Bisa melepaskan kemudian celana kita udah celana panjang gitu ya. Tapi kalau celana pendek juga pas sholat ya itu kan enggak bisa ya, enggak bisa sama sekali. Nah, itu Pak. Kemudian itu terkait dengan kebersihan pakaian. Sekarang thaharatul makan, ya, kesucian tempat, alladzi yusolli fihi, kesucian tempat yang dia sholat di situ. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah, wali hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang terkait dengan kisahnya orang Arab Badui yang pipis di masjid itu Pak. Ya, qama a'rabiyun, ya, suatu hari seorang Arab Badui, ya, fabala fil masjid, kemudian dia kencing di masjid, Faqama ilaihin nasu liyaqa'u fihi, ya, kemudian para sahabat ya marah ya, pengen mukuli orang Arab Badui tadi. Ya, kencing di masjid, orang Arab, para sahabat marah ya Pak ya, pengen itu. Tapi Rasulullah kan dilarang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan da'uhu, ya biarkan dia selesai kencingnya dulu, biarkan dia kencing dahulu ya. Wa ariku ala bulihi, kemudian tuangkan di atas pipisnya itu sijlan min ma'in, segayung air atau seember air. Ya. Itu untuk menghilangkan najisnya ya Pak ya. Ini perlu sebelumnya kita bahas juga ini di fikih thaharah. Kalau ada di tanah itu, dan pipis cara menghilangkannya dengan dituangkan air di situ. Kalau enggak keringnya itu sebenarnya itu sudah suci ya. Walaupun masih ada baunya tapi keringnya itu sudah suci ya. Fa innama bu'istum, kata Rasulullah, kalian diutus itu muyassirina, kalian diutus itu untuk mempermudah. Walam tuba'asu mu'assirin, kalian tidak diutus untuk mempersulit. Ya, makanya Islam itu mempermudah ya Pak ya. Bukan mempersulit. Ya. Kalau kita ya berislam merasa berat, ya, ada kemungkinan pertama kitanya yang malas-malasan untuk berislam. Yang kedua, kita mungkin salah memahami Islam itu sendiri. Kalau kita merasa berat, karena Islam itu mudah sebenarnya. Ya.
Karena Nabi kata Rasulullah, innama bu'istum muyassirina walam tub'asu mu'assirin. Kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Yang enggak boleh itu mempermudah-mudah. Ya. Islam itu ya udah mudah sebenarnya. Ya, sudah mudah. Kita ini kan apa Pak ya? Kita ini mampu sholat sebenarnya lebih dari 17 rakaat itu bisa itu Pak ya. Bisa ya. Kita puasa itu bisa mampu lebih dari sebulan kok sebenarnya. Ya. Bisa mampu untuk itu. Ya. Cuman Allah itu membebani kita di bawah kemampuan kita. Ya. Jadi kemampuan kita itu di atas Pak. Tugas kita itu sebenarnya di bawah itu. Jadi kalau masih ada alasan kita enggak sholat misalnya, enggak ke masjid itu alasannya berdasarkan hawa nafsu semata itu sebenarnya. Hawa nafsu semata. Ya, kita sholat subuh itu lebih dari 2 rakaat bisa enggak Pak? Bisa. Kita 4 rakaat aja bisa sebenarnya Pak. 10 rakaat juga subuh kita bisa. Ya, lebih dari 5 waktu sholat juga bisa. Ya, Pak ya. Cuman Allah itu memberikan keringanan lagi. Sebenarnya kita tuh udah ringan sebenarnya. Dibandingkan Bani Israel, Pak, kita jauh banget. Ya. Bani Israel pernah kita sampaikan itu. Kalau kena najis sih langsung dipotong bajunya. Baju saya kena najis, Pak, nggak bisa dicuci lagi, ya, potong. Ya. Kalau mau tobat beneran itu faktulu anfusakum. Ya. Ya, disuruh bunuh diri kalian dulu. Ya. Kalau Allah takdirkan hidup lagi, ya hidup lagi. Kalau enggak, ya mati beneran gitu. Jadi syariat kita itu tidak syariat dipermudah. Cuman kita saja yang kadang-kadang masih malas-malas. Kita bisa berpuasa lebih dari 30 hari Pak, bisa aja. Puasa Ramadan itu jangankan 30 hari, sepanjang tahun aja kita juga bisa itu sebenarnya. Cuman Allah ngasih 30 hari itu. 30 hari pun masih banyak yang enggak gitu ya. Kalau subuh sholat 5 rakaat itu masih banyak yang enggak gitu. Sebenarnya kita itu udah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ya mempertuhankan hawa nafsu mungkin masih kuat. Kan itu yang dijelaskan sama siapa? Sama Ibnul Qayyim ya, Syarhu Ilahin atau ulama salaf dahulu. Syarhu Ilahin mubida fil ardil hawa ya. Seburuk-buruk yang Tuhan yang disembah di muka bumi itu ya hawa nafsu. Ya hawa nafsu itu artinya kita tahu benarnya gimana terus memilih jalan lain ya. Tahu sholat di masjid itu lebih baik, kemudian kita pilih di rumah, itu namanya menyembah hawa nafsu. Tahu sholat itu wajib, kemudian kita tinggalkan, itu namanya menyembah hawa nafsu. Tahu puasa Ramadan wajib, terus enggak puasa Ramadan, itu namanya menyembah hawa nafsu. Itu mempertuhankan hawa nafsu ini Pak. Ya, itu namanya seburuk-buruk sesembahan. Jadi itu, Pak ya. Jadi Allah memberikan keringanan kepada kita dan tidak mempersulit. Ya. Diriwayatkan oleh al-jamaah illa musliman, kecuali muslim. Kemudian yang keempat, apa ya? Syarat wajib sholat itu, ya masih ada waktu beberapa menit lagi, ya, adalah satrul aurah, menutup aurat. Berdasarkan liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Ya bani Adama, wahai anak Adam. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah zinah kalian, pakaian kalian inda kulli masjidin. Setiap ke masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Maksud zinah di situ Pak, khudzu zinatakum. Zinah itu artinya apa? Ya, al-muradu bizina, maksud dari zina di situ adalah ma yasturul aurah, apa yang akan menutupi aurat. Apa yang menutupi aurat. Ya. Inda kulli masjidin, masuk masjid di situ adalah sholat. Jadi tutuplah aurat kalian setiap kali mengerjakan sholat. Ditentukan kepak warnanya nggak ada. Gitu ya. Nanti ada yang afdol terbaiknya, beberapa dalil menunjukkan. Tapi harus nggak pakaiannya seperti ini? Ya nggak ada. Kita mau batikan juga nggak apa-apa. Kita mau ya bajunya warna apa ya silahkan aja sebenarnya. Ya. Walaupun ada idealnya nanti putih itu. Ya. Nah, para riwayat untuk perempuan hitam. Tapi nggak ideal. Bukan berarti sebuah keharusan seperti itu. Nanti ada perbedaan para ulama mengenai warna itu.
Tapi yang jelas diperintahkan kepada kita ya tutup aurat itu ketika setiap kali salat. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu mengatakan, "Qultu," aku bertanya ya, aku bertanya katanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afa usalli fil qamis?" Ya, apakah saya akan boleh salat dengan qamis? Qamis pakaian. Nah, baju ya. Qala na'am ya, zarrirhu walau bisyaqwatin, bisyaukatin ya. Ikatlah dia, jalinlah dia, ya satukan dia. Pakai komis itu bahan pakaian itu ya Pak ya. Kemeja itu. Kalau enggak ada yang mengikat dia dikasih dipakai jarum gitu ya, biar disatukan untuk menutupi pakaian aurat kita. Ya, itu artinya kita diperintahkan untuk menutupi aurat dalam salat. Kemudian apa batasan aurat bagi laki-laki? Ya. Haddul aurah minar rijal. Batasan aurat bagi laki-laki. Aurat al-auratul lati, aurat yang yajib 'alar rajul, yang wajib bagi laki-laki satruha indas shalah, yang wajib ditutupi oleh laki-laki ketika salat itu adalah al-qubul wad dubur. Ya, kubul itu bagian depan itu Pak, dubur itu bagian belakang. Itu wajibnya. Sedangkan selain keduanya, paha, pusar, ya, wasurrah, warukbah, rukbah lutut, ya. Faqad ikhtalafat fihal anzar, itu para ulama berbeda pandangan memang Pak. Karena ada beberapa nanti nas-nas yang menjelaskan mengenai paha dan ini ya. Ini nih yang di bawah pusar, paha dan ini. Yang disepakati itu kubul dan dubur itu. Sedangkan paha, lutut dan pusar itu ada beberapa dalil yang agak bertentangan. Ada dalil yang menunjukkan Rasulullah itu pernah terlihat paha. Pak ya. Sehingga sebagian nanti mengatakan ya walaupun idealnya kita tutupi ya Pak ya, kita tutupi. Tapi kalau kita mendapati oh ini ternyata dia kayak sepertinya gara-gara ini ada nah gitu ya, dalilnya seperti itu. Ini kayaknya kita bahas di pertemuan berikutnya Pak ya. Udah masuk waktu Isya ya. Kita cukupkan demikian ya pertemuan perdana kita ini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan semangatnya semakin semangat lagi ya untuk mengaji insyaallah ya, belajar bermajelis ilmu, majelis ta'lim. Kita cukupkan demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.